minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma za'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan pula bagimu rumah-rumah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa kabar pemirsa semuanya? Insya Allah semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik bagi kita semua, dan semoga hari ini kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dewi Khairunisa dalam acara kesayangan kita Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah. Seperti biasa, Dewi di studio tidak sendiri, namun Dewi sudah ditemani oleh seorang narasumber yang selama 1 jam ke depan akan sharing dan berbagi ilmu mengenai satu kajian yang menarik, yaitu rumah tinggal yang diberkahi. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Al-Ustadz Biko Darin Hariri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Gimana Ustadz kegiatan yang lancar ya Ustadz ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya Ustadz ya. Nah Ustadz di sini kita nampaknya berbeda ya Ustadz ya. Biasanya ditemani Umi-Umi, tapi di sini Uminya berhalangan hadir Ustadz. Jadi kita cuma berdua ya Ustadz ya. Sama pemirsa insya Allah. Iya insya Allah sama pemirsa juga ya Ustadz ya. Insya Allah kita akan bahas tema yang menarik ini Ustadz mengenai rumah yang tinggal. Baik pemirsa Curahan Kolbu yang insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang islami adalah rumah yang di dalamnya berkumpul anggota keluarga yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan rumah yang islami juga adalah rumah yang diberkahi, yang anggota keluarganya itu selalu menjalankan adab-adab yang islami. Nah, lalu bagaimana sih rumah tinggal yang diberkahi itu? Seperti apa ciri-cirinya dan apa yang dimaksud dengan rumah tinggal yang diberkahi itu? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Nah Ustadz, gimana sih Ustadz rumah tinggal yang diberkahi itu Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ya Rabb, lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil ahli wal mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu imamu kul imam.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram amma ba'd. Para pemirsa INTV dimanapun berada, semoga sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam rangkaian acara Curahan Kolbu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu tema mengenai rumah yang diberkahi. Ketika kita ditanya sebenarnya rumah yang diberkahi itu yang dimaksudkan apa? Iya. Nah, ketika kita membicarakan rumah yang diberkahi, ada dua istilah rumah yang diberkahi. Berkah sekarang kita gali maknanya. Makna berkah itu maknanya apa? Jadi disebutkan dalam bahasa Arab. Jadi makna berkah itu berasal dari kata barokah. Barokah maknanya adalah an-nama'u waz-ziyadah, bertambah dan berkembang. Jadi kalau kita bicara berkah, maka sesungguhnya berkah itu berasal dari kata barokah. Barokah berasal dari bahasa Arab, sedangkan makna barokah kalau kita lihat kamus bahasa Arab adalah an-nama'u waz-ziyadah, bertambah dan berkembang. Sedangkan kalau kita berbicara masalah berkah di dalam Al-Quran, maka maknanya banyak sekali. Ada di antaranya bahwa makna berkah itu adalah al-ata'ul katsir, pemberian yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berkah yang dimaksudkan adalah arifah, ya. Jadi satu ketinggian, ya, satu ketinggian dan keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat konteks dari judul yang kita ingin bahas ini adalah rumah tinggal yang diberkahi, maka sesungguhnya yang dimaksudkan rumah yang diberkahi adalah berarti rumah yang mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu kebaikan ini yang dimaksudkan adalah sejalan dengan makna ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Faqad qala azza min qail fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Jadi makna berkah rumah yang diberkahi ini kita kaitkan dengan al-ata'ul katsir, pemberian yang banyak yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, ya. Jadi walau anna ahlal qura amanu, sekiranya penduduk suatu negeri beriman, wattaqau dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi, pasti kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi. Berarti kami bukakan kepada mereka kebaikan-kebaikan yang banyak, baik kebaikan yang dari langit maupun kebaikan yang berasal dari bumi. Sehingga sejalan dengan makna ayat ini, tentu yang dimaksudkan rumah yang diberkahi adalah semuanya menjadi baik. Orang tuanya baik, ya, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, senantiasa dalam koridor aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya senantiasa mengikuti aturan Allah, ibunya memberikan contoh yang baik, anak-anak yang diatur oleh orang tua juga senantiasa mengikuti apa saja yang telah disampaikan oleh kedua orang tuanya. Ini tentu ya adalah rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segalanya menjadi baik. Kalaulah mungkin terjadi konflik di dalam rumah itu, ya konflik itu bisa dikelola, ya dikelola dengan cara yang baik sehingga tidak menimbulkan ekses. Kalaulah mungkin terjadi prahara rumah tangga, paling ya prahara itu hanya bisa dikelola dalam internal rumah itu sendiri tanpa didengar oleh tetangga-tetangga yang lain. Ini menunjukkan satu bahwa inilah sesungguhnya rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menghadirkan rumah yang seperti ini, ya tentu bukan hanya sekedar kita beli rumah, kita bisa menempati seperti itu, nanti ada syarat-syarat yang mesti harus kita bicarakan. Ya. Gitu, Mbak. Ya. Baik. Baik pemirsa di rumah, pembahasan kita akan semakin menarik lagi, namun kita harus break terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, baik bertanya ataupun juga mencurahkan isi hati Anda, dapat mencurahkan isi hati Anda melalui layanan interaktif kami di nomor 021-630-7303 ataupun dapat juga bertanya ataupun mencurahkan isi hati melalui SMS di nomor 0857-8175-2616. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Alhamdulillah kembali lagi bersama kami dalam Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, tema pembahasan kami pada hari ini ialah mengenai rumah tinggal yang diberkahi. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya, melalui layanan interaktif kami dapat langsung menghubungi di nomor 021 630 7303 ataupun dapat juga bertanya melalui SMS di nomor 0857 8175 2616. Baik Ustadz, mengenai rumah tinggal yang diberkahi. Iya. Tadi kata Ustadz kalau rumah tinggal yang diberkahi berarti itu rumah yang membawa kebaikan ya Ustadz. Kebaikan. Lalu ciri-cirinya rumah tinggal yang diberkahi itu seperti apa Ustadz? Iya, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, rumah tinggal yang diberkahi maknanya adalah rumah yang mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu rumah ini bisa kita kenali dengan ciri-cirinya. Seperti apa? Ciri-ciri rumah tinggal yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah senantiasa menggunakan rumah itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul bait alladzi yudhkarullahu fihi wal bait alladzi la yudhkarullahu fihi mithlul hayyi wal mayyiti," rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan perumpamaan rumah yang tidak digunakan untuk mengingat Allah itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti kalau rumah yang digunakan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, laksana orang yang hidup. Kalau rumah yang tidak pernah digunakan untuk berzikir kepada Allah, laksana orang yang mati. Hadis riwayat Muslim. Itu ciri pertama. Itu ciri pertama Ustadz ya. Ciri yang kedua, senantiasa meramaikan, memakmurkan rumah itu dengan bacaan Al-Quranul Karim. Dengan bacaan Al-Quranul Karim. Baik Ustadz, mohon maaf ada penelpon masuk, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dengan siapa di mana? Siraman Kolbu. Iya, dengan baik. Ibu Haji Siti Nurjana. Iya, di mana Ibu? Dari Parung. Dari Parung. Bogor. Oh iya, baik Ibu, silakan pertanyaannya. Ya. Ingin tanya ini Abu masalah Mohon maaf Ibu, belum dalam rumah ini suaminya kayak mohon ini pencerahan dari saya punya keluarga kalau untuk sholat 5 waktu kayaknya susah sekali, tapi saya mohon selalu kayaknya supaya mendapatkan taufik hidayah untuk memberikan ini jadikan anak yang soleh dan solehah, bagaimana caranya gitu Pak. Iya. Iya. Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Cukup Ibu? Cukup Ibu pertanyaannya? Baik, Ustadz, silakan dijawab. Baik, terima kasih Ibu Haja Nurjana dari Parung Bogor ya. Bagaimana kiatnya untuk bisa menjadikan rumah ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala? Tentu kalau memang Ibu yang hadapi sebagai sebuah kenyataan bahwa penghuni rumah saudara Ibu atau penghuni rumah dimanapun rasa-rasanya sulit untuk diajak sholat, sulit untuk diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali salah satu faktor yang ada adalah rumah ini dalam tanda kutip kurang mendukung untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang harus dilakukan Ibu? Ya, apa yang harus dilakukan oleh Ibu? Pertanyaan Ibu ini sama dengan apa yang kita bicarakan tadi, yaitu tentang ciri-ciri rumah yang diberkahi. Pada dalam hal ini, Ibu ketika memasuki rumah itu, sebelum Ibu menempati sebagai sebuah tempat yang permanen, maka paling tidak Ibu gunakan rumah itu untuk membaca Al-Quran. Dan apa yang harus dibaca di dalam hal ini? Ya, yang harus dibaca ketika kita awal menempati rumah itu adalah kita baca surat Al-Baqarah dari awal, dari Alif Lam Mim sampai terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kurang lebih 2 juz setengah. Jadi Ibu ingat
kira-kira dulu ketika nempatin rumah sudah dibacakan Al-Baqarah atau belum. Loh, kenapa mesti dengan Al-Baqarah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, Inna syaitona yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, riwayat Muslim. Sesungguhnya syaitan, jin, dedemit dan lain sebagainya akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah. Subhanallah, Masya Allah. Nih, Ustaz, yang jadi jawaban ibu tadi ya. Sebagai satu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga ya dalam hal ini ya, maka begitu kita memasuki rumah, setiap kali kita memasuki rumah, maka yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa menyampaikan salam. Masuk ke dalam rumah ada orangnya, tidak ada orangnya, kita sampaikan assalamualaikum. Jadi itu Bu, paling tidak dua hal itu. Iya, baik. Semoga terjawab ya Ibu Nurjana. Baik Ustadz, ada penelpon selanjutnya nih Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah nih di Banten. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Saya mau bertanya Ustadz, itu bagaimana kalau air wudhunya itu dari jetam, yang kan jetamnya itu nggak melalui meteran PLN itu, alias di kantong nyolong lah itu. Paling itu air listriknya. Hosop, hosop maling maksudnya Pak, nyolong maksudnya. Airnya nyolong maksudnya Bu. Nyolong Pak, maksudnya Pak? Iya, airnya. Kan airnya kan dari jetam. Iya. Terus kan melalui listriknya itu nggak melalui meteran gitu. Nyolong maling lah itunya, listriknya. Ya. Baik, sudah ditangkap Pak. Sudah ditangkap Pak, baik. Terima kasih banyak Bapak. Ya, baik, terima kasih Bapak yang di Banten terkait dengan seseorang wudhu menggunakan air yang sesungguhnya bukan air yang sendiri. Iya. Ini namanya sama dengan air min ma'in maghsub, dari air yang dihosop. Air ini ya menggunakan septam tapi tidak pakai meteran. Ya ibaratnya lostrum nggak pakai meteran. Ini kira-kira seperti apa? Dalam rangka hati-hati, wudhu yang seperti ini kita katakan tidak sah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal masalah sholat, Rasul mengatakan la sholata fi maghsub. Tidak ada sholat ya dalam baju atau dalam apa saja yang dihosop. Jadi ketika ada seseorang menggunakan baju orang lain, ada seseorang menggunakan pakaian orang lain, kemudian dia pakai sholat saja tanpa minta izin, ini secara ya dalam konteks pahala, dalam konteks itu sholatnya tidak sah. Adapun secara fikih ya tentu sholatnya sah, karena tidak ada yang membatalkan sholat itu adalah sesuatu yang dihosop. Tapi kalau kita berbicara pahala yang lebih jauh dari itu, maka sesungguhnya wudhu menggunakan air yang sesungguhnya bukan milik pribadi, ini milik ya jet pam ya, perusahaan pam atau mungkin milik yang lain tanpa minta izin, maka sesungguhnya ini dikhawatirkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kiaskan dengan kasus bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika seseorang sholat menggunakan sesuatu yang dihosop, sholatnya tidak sah, maka demikian pula ketika seseorang wudhu menggunakan air yang dihosop, wudhunya juga tidak sah. Maka dalam hal ini kita harus hati-hati. Iya, baik. Semoga terjawab pertanyaannya Bapak. Ya. Baik, ada penelpon lagi nih Ustadz, langsung saya kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Mulyadi Jatiwaringin. Iya, baik Bapak Mulyadi, silahkan pertanyaannya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Pak Ustaz masalah sholat tahajud Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Yang paling tepat itu jumlah rakaatnya 4 ada atau 2 dan paling abdul berapa rakaat itu Pak Ustaz? Iya, baik, terima kasih Pak. Insyaallah bisa difahami. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mulyadi di Jatiwaringin terkait dengan sholat tahajud. Bahwa ada beberapa riwayat yang pertama yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa sholat tahajudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la fi Ramadan wala khairihi. Kata Aisyah kan begitu. Apakah itu di bulan Ramadan maupun bulan yang lain, tidak lebih dari 11 rakaat 4-4-3.
Pertanyaannya, apakah 4 ini dengan 4 rakaat salam atau ya dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian ada jedahnya seperti itu. Para ulama dalam hal ini memang berbeda pemahamannya. Mereka ada yang memahami ala dhahiril hadis, sesuai dengan letter hadis. Ya 4-4-3, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, baru witirnya 3. Tapi kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, dengan hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan sholatul laili mathna masna. Sholat malam itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika kalian khawatir akan masuknya waktu subuh, fa'utir biwahidah, maka lakukan witir dengan 1 rakaat. Dalam konteks ilmu usul fikih atau dalam konteks kita memahami hadis ini, hadis itu tidak bisa berdiri sendiri, harus al-jam'u bainal ahadis al-waridah. Kita padukan di antara beberapa hadis yang ada atau hadis yang berbicara dalam satu konteks yang sama. Inilah salah satu perangkat untuk memahami hadis ini. Berarti kalau kita simpulkan, memang ada seperti itu 4-4-3, tapi 4-4-3 tidak dijelaskan oleh Aisyah apakah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak dijelaskan seperti itu. Tapi ada hadis yang lebih rinci. Hadis 4-4-3 ini hadis yang sangat umum. Ada hadis yang lebih rinci, lebih khusus lagi, kata Nabi, sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila kalian khawatir akan masuknya waktu subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. Dengan demikian, setelah kita simpulkan, kita padukan, maka dalam hal ini yang lebih kuat, yang lebih merasa nyaman di dalam hati, sholat tahajud adalah 8 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Untuk witirnya adalah 3 kalau memang waktunya masih longgar. Tapi kalau waktunya kalau tidak longgar, fa'utir biwahidah, lakukanlah witir 1 rakaat. Jadi Pak Mulyadi seperti itu. Memang riwayatnya Nabi ada juga, Nabi pernah melaksanakan 13 rakaat. Jadi tapi rata-rata yang dilakukan Nabi itu 11 rakaat. Tapi Nabi pernah melaksanakan 13 rakaat. Kalau 13 rakaat ini yang dimaksudkan tahajudnya 8, tetap witirnya 5. Tapi yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan 8 rakaat dan witir 3. Tapi kalau waktunya mepet menjelang subuh, fa'utir biwahidah, lakukan witir 1 rakaat saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga terjawab pertanyaannya Bapak Mulyadi di Jatiwaringin. Baik Ustadz, melanjutkan yang tadi mengenai ciri-ciri rumah tinggal Ustadz. Ya, baik. Kita lanjutkan ciri-ciri rumah tinggal tadi yang sudah kepotong tadi. Jadi seperti yang ditanyakan Ibu Haja Nurzaina tadi, ya tadi paling tidak kita gunakan untuk baca Al-Qur'an. Begitu kita masuk rumah, kita sampaikan assalam, ya. Kita sampaikan salam. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan bahwa apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, fadzakara rasmallahi inda dukhulihi, lalu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia masuk. Menyebut ini yang dimaksudkan adalah menyampaikan salam. Ya, karena nama Allah salah satunya adalah As-Salam. Karena nama Allah ada 99. As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Berarti begitu masuk ke dalam rumah, Assalamualaikum, maka syaitan akan mengatakan la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat nginap buat kalian dan tidak ada makan malam. Itu kata Nabi SAW. Baik Ustaz, pasti masih banyak ya Ustaz ciri-cirinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Alhamdulillah, terima kasih banyak pemirsa karena Anda masih setia bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih dalam pembahasan yang sama mengenai rumah tinggal yang diberkahi. Nah, kami mengundang Anda sekalian untuk bertanya kepada narasumber kami, baik mengenai tema ataupun di luar tema, di layanan interaktif kami di nomor 021 630 7303. Baik Ustadz, melanjutkan masalah ciri rumah yang dilihat. Baik, ya para pemirsa,
yang semoga dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan mengenai ciri rumah tinggal tadi. Selain kita gunakan berzikir kepada Allah SWT, kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Yang ketika kita begitu masuk ke dalam rumah, senantiasa kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ada orangnya, tidak ada orangnya, kita sampaikan salam. Tadi kata Nabi, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, lalu dia membaca Assalamualaikum, membaca nama Allah, dalam hal ini ada Assalamualaikum, dan ketika dia makan membaca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat nginep buat kalian dan tidak ada jatah makan malam. Dan apabila dia masuk ke dalam rumahnya, ya, dia membaca wa idza dzakara smallahi inda dukhulihi. Ya, jadi ketika dia masuk ke dalam rumahnya, dia menyebut Assalamualaikum. Tapi kalau dia makan lupa baca basmalah, setan mengatakan adraktumul asya wala mabita lakum. Lumayan, kalian masih mendapatkan jatah nginap, tapi kalian tidak mendapatkan jatah. Ya. Jadi adraktumul asya, kalian lumayan masih dapat jatah makan, tapi tidak mendapatkan jatah nginap. Jadi apabila kalau dia masuk ke dalam rumahnya, dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk rumah nyelonong begitu saja, setan dapat dua-duanya. Masuk adraktumul mabit wal asya, kalian dapat jatah makan malam, kalian dapat jatah nginap. Ini gara-gara masuk ke dalam rumahnya tidak mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Ya, baik Ustadz, kita langsung sapa penelpon kita, Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Ini dari hamba Allah. Iya. Dari hamba Allah, Sukatani, Depok. Iya, baik Bapak, silakan. Pertanyaannya. Mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustaz, saya kalau zikir selawat gitu Ustaz. Zikir selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad, saya suka ngebayangkan di Masjid Nabawi, di Raudhah dan makam Nabi, itu boleh nggak Pak Ustadz gitu? Ya, baik. Baik. Pak. Itu saja. Jadi saya zikirnya Allah saja Muhammad, tapi ngebayangkan di Raudhah dan makam Nabi gitu. Iya. Iya, baik. Baik. Itu saja Bapak Bisa pertanyaannya. difahami Pak, insya Allah. Iya. Itu Ustaz. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, hamba Allah yang ada di Sukatani Depok. Jadi ketika Bapak bertanya, kalau saya membaca sholawat, dzikir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sambil membayangkan seolah-olah sedang berada di Masjid Nabawi, seolah-olah dekat dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh atau tidak? Maka sesungguhnya ini sebuah motivasi, ya, sebuah dorongan yang sangat kuat. Ya, seolah-olah perasaannya seperti itu, dan ini menambah yakinnya Bapak untuk senantiasa membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tujuannya itu, jadi semakin yakin, semakin membaca, banyak membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap orang yang membaca salawat, ya, dia akan mendapatkan pahala, ya, mendapatkan dibalas oleh Allah, ya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa membaca sholawat kepadaku satu kali sholawatan saja, sallallahu alaihi biha asyra, Allah Subhanahu wa taala akan balas dia 10 kali sholawatan. Kalau sholawat yang kita baca kepada Nabi berarti adalah penghormatan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholawat yang dibaca oleh Allah kepada kita adalah rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Satu kali sholawat dibalas oleh Allah 10 kali rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Ya, apalagi kita membayangkan seolah-olah kita hadir di Masjid Nabawi, ya, seolah-olah kita ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan kebiasaan Bapak yang seperti itu, ya, tiba-tiba Allah pertemukan Bapak dengan Nabi melalui mimpi. Nanti kalau Bapak mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sebuah kenyataan. Karena setan tidak bisa menjelma menjadi sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman ro'ani fil manam faqad ro'ani fa inna syaitona la yatamatsalu bi surati, kata Nabi. Barang siapa yang mimpi melihat aku ketika dia tidur, maka betul-betul sungguh dia telah melihat aku. Fa inna syaitona la yatamatsalu bi surati, karena sesungguhnya setan tidak akan bisa menjelma, menyerupai gambarku. Jadi makanya mudah-mudahan, ya, Bapak yang ada di Depok, terus Bapak dengan motivasi seperti itu, baca sholawat terus, perbanyak sholawatnya, insya Allah mudah-mudahan, ya, minimal ya nanti di surga nanti bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semoga terjawab hamba Allah di Depok. Baik Ustadz, ada penelpon masuk lagi nih Ustadz. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Nek dari Ciawi. Iya, Iya. baik Ibu, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, saya suka ngaji tapi nggak tahu tajwid tuh. Iya, baik. Itu saja Ibu. Ibu Nggak tahu ngaji, tajwid gimana tuh. nggak tahu tajwidnya? Ya. Nggak tahu tajwidnya, iya. Ya. Ya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya. Baik. Ibu Ya, suka ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di Ciawi, ibu suka ngaji tapi tidak tahu Tahu tajwid, tajwidnya. Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dilakukan ibu tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. amin. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u. Ya kata Nabi kan, orang yang membaca Al-Qur'an dia masih terbata-bata, masih diseret-seret bacaannya, masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ini bukan final, ini Iya. bukan akhir dari ibu yang lakukan. Iya, Ibu sekarang semangat terus baca Al-Quran, tapi sambil berjalan harus dibenahi dulu. Karena yang namanya membaca Al-Quran pakai tajwid itu hukumnya adalah wajib. Wal ahdu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawidil qurana athimu. Kata ya para ulama ahli tajwid, mengamalkan tajwid itu hukumnya adalah wajib. Man lam yujawidil qurana athimu. Barang siapa tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa. Tapi saya yakin apa yang ibu lakukan ini bukan merupakan akhir dari segalanya. Iya. Ini hanya sebuah semangat saja. Kita harapkan ibu terus berusaha sembari ibu jalan, terus ibu berusaha belajar tajwid sehingga nanti pada akhirnya kita harapkan ibu betul-betul membaca Al-Quran dengan fasoha, dengan tahsin yang bagus, dengan tajwid yang bagus, sebagaimana Jibril mengajarkan Al-Quran ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasul mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Nah, jadi paling tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, semoga terjawab pertanyaannya ya Ibu. Baik Ustadz, Iya. mengenai ciri-ciri masih banyak lagi nggak Ustadz? Ada 3 lagi Ada paling 3 tidak. lagi, ya. Iya, Baik, Ustaz. kita lanjutkan. Lanjutkan Ya, lagi, Ustaz. jadi ciri yang keempat adalah senantiasa menggunakan rumah itu digunakan untuk sholat sunnah. Makanya kalau kita sholat wajib itu sunnahnya di masjid atau di musola, sedangkan kalau kita sholat sunnah itu sunnahnya di rumah kita. Iya. Jadi makanya bedanya itu. Imam Nawawi rahimahullah kenapa mengartikan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam giliran kita sholat wajib hendaknya di masjid atau di musola, kalau kita sholat sunnah kenapa mesti di rumah? Iya. Imam Nawawi mengatakan biar rumah itu ada bagian keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Pas kali ini Ustadz, langsung Iya. ada penelpon masuk. Iya. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus Ustadz. tampaknya. Ya. Iya. Kita lanjutkan Ustadz ciri yang lagi. berikutnya. Iya Ustadz. Kita jangan sering-sering menggantungkan gambar-gambar yang sesungguhnya gambar-gambar itu tidak ada nilai keberkahan untuk rumah kita. Apalagi gambar-gambar artis yang telanjang, Iya. gambar-gambar yang sesungguhnya tidak ada nilainya buat kita. Atau gambar-gambar mungkin ya siapapun yang apalagi digantung, ditempel di rumah, di tembok, yang nggak ada nilainya keberkahan buat kita. Jangan sampai ya kita lakukan. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, kata Aisyah, Innal bait alladzi fihi suwarun la tadkhuluhul malaika. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat tempelan-tempelan gambar yang di tembok-tembok itu, malaikat tidak akan mau masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau malaikat tidak mau masuk ke dalamnya, jangan difahami. Oh, enak dong kalau gitu. Sampai malaikat mau tuh nggak takut dong. Bukan itu yang Itu dimaksud. beda lagi. Yang dimaksudkan adalah malaikat pembawa rahmat. Malaikat maut nggak takut sama siapa aja. Iya, Malaikat maut giliran nyabut nyawa Nyabut aja nyawa. dia, nggak takut dia. Ini yang dimaksudkan adalah malaikat pembawa rahmat, tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar yang ditempel. Baik Ustadz Gitu. ya. Ya. Nah, ada penelpon masuk lagi Ustadz, kita sapa dulu Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Putus lagi dia. Ustadz. Ya. Ya, Nah gitu. Ustadz, kalau misalnya ada pajangan-pajangan kayak misalnya oleh-oleh dari Jogja kan suka ada pajangan patung dewa segala macam, itu gimana tuh Ustadz Ya, tuh? termasuk patung-patung yang seperti itu. Iya. Ya, dalam konteks ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka yang seperti ini sesungguhnya memang kurang pas. Nah, karena tadi jangankan patung-patung, ini gambar-gambar saja, malaikat takut. Iya. Ya, jadilah tadkhuluhul malaika, malaikat tidak akan takut, tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat ya gantungan-gantungan, ya terdapat seperti itu. Nah, ini tentu maknanya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Jadi kalau hanya sekedar foto, ya foto keluarga, ya sekedar ini adalah nostalgia ketika dulu mama sama papanya lagi nikah, ketika wisuda, ketika apa ya, no problem lah, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai kemudian ada patung-patung, oleh-oleh seperti itu, maka memang sepatutnya tidak perlu. Ya, gitu. Ya. Itu saja ciri-cirinya. Iya, Ustaz, ciri-cirinya ya. rumah yang diberkahi oleh Allah SWT, insya Allah itu. Jadi kalau itu dilakukan, insya Allah keberkahan, kebaikan-kebaikan akan diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Ya. Ustaz, ada penelpon masuk lagi nih, Ustaz. Baik. Semoga nggak terputus. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Siva di Tangerang. Iya, baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ini saya mau tanya sama Pak Ustadz. Iya. Saya kan punya suami. Suami saya ini kan ibaratnya bisa ngaji lah. Tapi dia itu kalau saya nggak marah-marah apa harus ngomel-ngomel, dia itu nggak mau ngaji gitu, Pak. Iya. Saya mau tanya gini, apakah saya ini dosa jika saya setiap hari harus nyuruh dia itu ngomel-ngomel, harus berantem? Saya selalu berantem kalau masalah agama gitu. Iya. Ya, baik, sudah bisa difahami Bu, insya Allah. Itu saja Ibu pertanyaannya. Ya, saya kan berdosa sama suami saya jika saya harus terus berantem. Iya, gitu. insya Allah Bu, nanti kita jawab. Sedangkan suami saya nyampe saya belikan Al-Qur'anku yang bisa menuntun untuk mengaji supaya dia bisa mengerti gitu loh. Iya. Sebenarnya bisa ngaji bisa, tapi pengennya saya itu bisa lancar gitu. Iya, baik Ibu. Baik, terima kasih Bu. Ya, Terima insya Allah kasih nanti kita banyak, Ibu. jawab. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Syifa di Tangerang. Ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Syifa yang di Tangerang, jadi apa yang Ibu sampaikan adalah sesuatu yang sangat bagus ya. Jadi Ibu sudah bisa ngaji, suaminya pengen bisa ngaji. Tapi tentu soal kemampuan ngaji itu kan ada minimal, ada maksimal. Yang penting suami Ibu Fatihah lancar, ya, surat-suratan pendek lancar sehingga ketika dia sholat dia sudah bisa jalan sendiri tanpa dituntun orang. Ketika syarat minimal ini sudah dikantongin oleh suami ibu, sudah dimiliki oleh suami ibu, maka sesungguhnya sudah cukup. Kalau kemudian ibu meminta kepada suami untuk bisa meningkatkan kemampuan ngajinya biar bagus tahsinnya, biar bagus tajwidnya seperti ibu, itu adalah sebuah usaha yang baik. Namun kalau kemudian sampai diikuti dengan ibu harus berantem, ibu harus marah-marah, rasa-rasanya tidak patut. Karena kenapa demikian persoalannya? Kita harus ingat bahwa sesungguhnya hidayah yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini barangkali mungkin suami ini ya belum tergerak hatinya, belum mendapatkan dorongan batin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibu tidak perlu berantem, tidak perlu masalah-masalah itu dibicarakan. Jadi masing-masing ya cukup itu. Jangankan kita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja gagal untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kalau ibu suaminya sudah bisa baca Al-Fatihah, baca surat-surat yang pendek, salat yang 5 waktu sudah dilakukan, insya Allah cukup. Memang idealnya adalah kalau suami istri, anak-anak soleh soleha kumpul jadi satu, melakukan amal yang soleh, nanti akan dipertemukan oleh Allah SWT di akhirat nanti. Kata Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum alhaqnahum bihim biiman. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucu mereka, keluarga mereka, kami akan pertemukan mereka di surga nanti. Jadi idealnya seperti itu. Tapi ibu, cukuplah ibu bercermin dari apa kasusnya Asia ya dengan Fir'aun. Ya, Asia Muslim Fir'aun. Ya, tapi kasusnya ibu nggak sampai seperti itu. Ya, insya Allah ibu ya tidak perlu berantem dengan urusan itu. Ya doakan saja. Mudah-mudahan suaminya ya lekas mendapatkan dorongan ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Wallahu a'lam alamin. bishawab. Ya, baik Ustadz, kita akan melanjutkan lagi nih pembahasan kita Ustadz ya. Setelah ini. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan interaktif kami, dapat langsung menghubungi kami di nomor 021-630-7303, tetap di Curahan Kolbu, karena setelah ini kami akan kembali lagi, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih dalam pembahasan yang sama mengenai rumah tinggal yang diberkahi. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya, dapat langsung menghubungi kami di layanan interaktif kami di nomor 021 630 7303. Nah, baik Ustadz, mengenai rumah tinggal yang diberkahi. Kalau tadi kan Ustadz jelasin masalah banyak tuh ciri-ciri rumah yang diberkahi. Iya, kalau misalnya rumah itu isinya nih keluarga yang konflik terus Ustadz, nah itu ciri-ciri rumah yang gimana tuh Ya. Ustadz? Baik, mungkin ada satu perasaan. Dulu ketika awal mula masih ngontrak, belum tinggal di rumah yang baru, keadaan sakinah, mawaddah, warahmah, adem ayem. Iya. Tapi begitu menempati rumah yang baru, seolah-olah ada satu dorongan untuk senantiasa konflik dengan suami istri. Anaknya, suaminya terus seperti itu. Ini apakah ada kaitannya dengan rumah atau tidak? Iya. Sekarang mari kita lihat dulu, kira-kira ketika proses awal ketika dia menempati rumah, sudahkah syarat-syarat ciri-ciri yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dilakukan atau belum? Iya. Yang pertama tadi, sudahkah dibacakan Al-Baqarah minimal? Sudahkah dibaca Al-Baqarah dari awal sampai akhir dalam rumah itu? Syukur kalau kita bisa khataman Al-Quran dalam rumah itu. Iya. Nah ini karena janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitona yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kita harus mengevaluasi lagi. Iya. Dulu kita sudah lakukan itu atau belum? Iya. Ya, satu contoh. Ini janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sih Pak. Artinya kalau sudah kok masih ada, barangkali perlu ditingkatkan lagi bacanya. Karena kita tidak tahu asal muasal tanah yang ditempati itu dulu tempat apa. Iya. Bisa jadi mungkin rumahnya jin, bisa jadi rumahnya setan, sehingga di dalam rumah itu, sehingga ketika dibacakan sekali Al-Baqarah, ya, kita melakukan khataman Al-Quran di situ sekali, ya kurang berpengaruh, kita ulang lagi, yakinlah sama apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang adalah sumbernya dari situ. Yang kedua, karena di cirinya tadi adalah kita senantiasa melaksanakan sholat. Pertanyaannya, kedua, penghuni rumah ini, ya bukan hanya bapak ibunya, penghuni rumah itu, bapak ibu sama anak-anaknya, sudahkah mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kira-kira sholatnya dilaksanakan atau tidak? Iya. Ya kalau itu tidak dilaksanakan, ini yang akan menjadi ya kendala buat dia. Pasti yang ada itu adalah godaan-godaan setan-setan yang ada terus menggoda, mendorong dia untuk melakukan itu. Lah ini yang harus kita lakukan. Pertanyaan ketiga, sudahkah setiap harinya kita baca Al-Quran? Iya. Kita gunakan rumah itu untuk baca Al-Quran. Janganlah jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Iya. Kenapa jadi kuburan? Karena tidak pernah membaca Al-Quran. Jadi insya Allah kalau memang konflik-konflik yang terjadi seperti itu, kita coba evaluasi, kita coba bandingkan dengan jawaban yang ada. Kira-kira benar, oh iya ya, jarang baca Al-Quran sih orangnya, oh jarang sholat sih orangnya, oh iya, ya pasti ujung-ujungnya ya pasti suka berantem, konflik terus, itu yang terjadi seperti itu. Maka malah tidak harus muhasabah, harus evaluasi sesungguhnya apa yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan koridor yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau belum? Iya. Itu pertanyaannya. Iya. Itu. Jadi tergantung kitanya lagi ya Tergantung Ustadz kitanya ya. lagi. Ya. Kita harus yakin sama apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, sini sekarang saatnya Dewi membacakan SMS nih Ustadz nih. Banyak banget pertanyaan yang masuk melalui SMS. Yang pertama nih Ustadz, dari Ibu Iis di Cibubur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Ustadz, sampai kapan kita sholat tobat nasuha, seminggu berapa kali ataukah sampai di akhir hayat Ustadz? Terima kasih. Baik, terkait dengan taubatan nasuha, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan tobat yang dijadikan sebagai satu nasihat. Ya tentu sholatnya berapa kali, dalam hadis Nabi hanya dikatakan barang siapa yang melakukan kemaksiatan lalu dia ambil air wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dosanya. Berapa kali durasinya, frekuensinya berapa kali, tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika memang yang bersangkutan sudah merasa bahwa dosa saya sekian, ya saya sudah melakukan sholat sekali, 2
kali, 3 kali, saya rasa sudah cukup. Berikutnya kita ikuti dengan istighfar, kita ikuti dengan permohonan ampun kepada Allah SWT, tanpa harus dalam bentuk ya kita sholat taubat terus-terusan. Tidak ada, karena tidak ada ketentuan frekuensinya berapa kali, seminggu, 3 hari atau tidak ada ketentuan seperti itu. Nabi hanya mengatakan barang siapa melakukan dosa, kemudian dia ambil air wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, memohon ampun kepada Allah SWT, maka diampunilah dosanya oleh Allah SWT. Hanya seperti itu. Jadi frekuensinya nggak ada. Saya rasa kalau ibu sudah melaksanakan sholat sekali, 2 kali, 3 kali sudah cukup. Terus ditingkatkan dengan istighfar saja kepada Allah SWT. Gitu. Iya, baik Ustaz. Baik Ibu Lis di Cibubur, semoga terjawab pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya nih Ustaz. Dari Bapak Harsono di Magelang. Nah Ustaz, doa apakah supaya anak-anak saya jadi rajin sholatnya dan supaya rumah jadi bisa berkah? Iya. Jadi doa apa ya? Ya agar anak kita rajin, ya doa kita mengikuti doa Ibrahim alaihissalam. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa taqabbal doa. Ya Allah, kalau Bapak nggak hafal Arabnya, bacalah dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah saya dan anak keturunan saya orang-orang yang gampang melaksanakan sholat. Dan kita menggunakan doa, ya doa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, ya ayat 30. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi, wa anta khairul munzilin. Engkau adalah sebaik-baik yang menempatkan. Jadi doa itu yang kita baca. Kita mengikuti doa Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak turunku menjadi orang-orang yang gampang, yang mudah melakukan sholat, dan ya Allah, jadikanlah rumah ini menjadi rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, semoga terjawab pertanyaannya Bapak Harsono di Magelang. Nah Ustadz, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz nih, karena masih banyak pertanyaan Ustadz. Dari Ibu Wati. Nah, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, berdosakah saya meninggalkan suami untuk bekerja buat bayar utang, tapi utang itu pada saat kami belum menikah? Baik, ketika seorang perempuan ya kemudian dia sudah menikah, maka segala sesuatunya adalah atas izin dan atas kendali suami. Iya. Ketika memang suami ibu sudah tahu bahwa ibu ketika belum menikah punya utang, ya, maka sesungguhnya itu tanggung jawab suami. Tapi kalau suami dalam hal ini angkat tangan, ya sudah, kan utangmu sebelum saya nikah dengan saya, masa diikutkan ke saya? Ketika suami kemudian lepas tangan seperti itu dan suami memberikan izin, ya kalau mau bayar, mau kerja, kerja aja silakan. Itu kan urusan kamu sendiri. Satu contoh, suami memberikan lampu hijau, memberikan seperti itu, nggak ada masalah. Tapi kalau suami nggak mengizinkan, nyolong-nyolong, ya tanpa minta izin suami kemudian kerja, ya maka sesungguhnya yang dilakukan ibu tanpa sepengetahuan suami, ya tidak boleh. Tapi kalau sepengetahuan suami, apalagi suami memberikan izin, boleh. Ya, gitu. Gitu ya Ustaz. Iya. Baik, semoga terjawab pertanyaannya Ibu Wati. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz nih, dari Nur di Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa benar seorang istri yang ngomongin suaminya susah rezeki, tapi ngomonginnya sama orang tua sebab suaminya suka nyakitin hatinya, Ustadz? Ya, dalam konteks ini ketika seorang istri ngomongin suami akan susah rezeki, ya tidak ada hubungannya dengan itu. Hanya saja ketika salah satu etika istri adalah dia harus senantiasa menjaga rahasia suami istri. Ya. Apalagi dalam konteks ini, ketika suami dalam tanda kutip ngomongin mertuanya, jadi jangan diomongin lagi, ini namanya ngadu. Ini namanya ngadu ya, ngadu domba antara mertua dengan mantu. Ini perilaku istri yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kalaulah itu sudah terjadi, ibu ya mohon maaf ya sama suami, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perilaku itu tidak dibenarkan dalam Islam. Mestinya ibu harus menjaga rahasia ya untuk kebaikan semua. Sakinah mawaddah, jangan malah diadu. Ya namanya diadu malah repot itu urusannya. Gitu. Ya. Baik, semoga terjawab pertanyaannya Ibu Nur di Bogor. Nah, Ustadz masih ada 2 pertanyaan lagi nih Ustadz. Ya, yang selanjutnya adalah dari hamba Allah di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustadz, kalau air wudhu dari jet pump yang jet pumpnya tidak melalui meteran PLN gimana Ustadz? Sepertinya tadi sudah dari telepon langsung. Iya, sepertinya ini sama ya, Ustadz telepon, ya. Nah ini
Dari Denpespa, dari Ciseeng, Parung. Saya mau bertanya Ustadz, di stasiun TV ada yang menayangkan jin dimasukin dalam botol Ustadz. Dan jin itu bisa digambarkan rupanya. Apa hukumnya menurut Islam hal-hal yang seperti itu Ustadz? Ya, Terima baik. kasih. Sesungguhnya terkait jin itu adalah dunia ghaib. Ya, wa may ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui hal yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan memang jin itu kadang-kadang menjelma menjadi binatang-binatang tertentu, kadang-kadang menjelma menjadi ular, kadang-kadang menjelma menjadi kucing dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian ditayangkan, jin dipegang, dimasukkan ke dalam botol, seolah-olah jin ini bisa kelihatan, wallahu alam. Sepengetahuan saya dalam hal ini rasa-rasanya susah difahami. Iya. Susah difahami seperti itu. Bahwa yang namanya yang tahu jin sesungguhnya adalah orang yang punya jin sendiri. Ya, konteksnya tidak bisa kita benarkan dalam hal ini. Nah, Baik, jadi Ustadz. gitu. Nah, tidak terasa nih Ustadz sudah sampai segmen terakhir. Mungkin Ustadz bisa langsung menyimpulkan dan ditutup dengan doa. Baik para pemirsa, ya dimanapun berada, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin menghendaki agar rumah kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita gunakan terus rumah itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk selalu baca Al-Qur'an, kita gunakan untuk senantiasa melaksanakan salat sunnah, dan hindarkan rumah kita ini dari gambar-gambar, dari patung-patung yang mungkin barangkali ditempel di tembok-tembok dan lain sebagainya. Karena ini ya semuanya adalah akan menjadi penghalang rahmat Allah yang masuk ke dalam rumah kita. Dan jangan lupa juga begitu kita masuk ke dalam rumah senantiasa kita sampaikan salam assalamualaikum, dan begitu kita setiap kali makan jangan lupa senantiasa baca basmalah. Ini adalah faktor-faktor yang bisa menjadikan rumah kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para pemirsa, mari sama-sama kita tutup ya curahan kolbu pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah, dan untuk senantiasa menjauhi semua larangan-larangan yang Engkau larang kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tuntunlah kami, bimbinglah kami agar kita bisa menjadikan rumah kita, rumah yang kita tempati, menjadi rumah yang senantiasa Engkau berkahi, menjadi rumah yang bisa kita jadikan sebagai surgaku. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhurri tuhyan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, dan orang-orang yang menghuni rumah kami ini semuanya, dari para pemirsa maupun siapapun yang ikut mengikuti acara ini, jadikanlah rumah-rumah mereka menjadi rumah yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Penghuninya menjadi penghuni orang yang senantiasa mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah-rumah mereka, rumah kita semua ini menjadi sebuah wasilah dan sarana untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami dan juga pemirsa di rumah. Baik, pemirsa di rumah, semoga tayangan hari ini dapat selalu menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan tayangan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, bagi Anda yang majelis taklimnya ingin diundang ke studio, dapat langsung menghubungi Syam Firdaus di nomor 0812 9764 7911. Tetap saksikan curahan kolbu dari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Saya Dewi Khairunisa beserta Al-Ustadz Biko Darin Hariri dan juga para kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.